68. Hari Senin tiba. Sean berdiri di depan jendela kamarnya lengkap dengan setelan kerja. Sungguh terlihat perlente. Dia menelepon Lani memastikan dirinya sudah dalam perjalanan ke rumahnya atau belum. "Di mana, sayang?" tanya Sean. "Di hatimu," jawab Lani. "Siapa yang ada di hatiku?" "Aku," jawab Lani lagi. Sean mesem. "Sebegitu percaya dirinya kamu merasa ada di hatiku?" Kekeh Sean. "Pak Jauhari, kita putar balik. Aku mau ke kampus saja ketemu Aleska, mau belajar lancar nyetir mobil," sahut Lanita di seberang telepon. "Hah, Lanita? Kamu apa-apaan?" Dumel Sean. "Aku hanya bercanda, tapi aku nggak lagi bercanda." Panggilan diakhiri oleh Sean. Dia segera menelepon Jauhari. "Cepat bawa Lanita ke rumah. Jangan dengarkan kemauannya. Dia harus ikut aku ke kantor hari ini." Tandas Sean pada Jauhari. "Baik, Tuan," ucap Jauhari tak kalah tegas tapi tetap sopan. Sean mengirimi Lani pesan singkat. "Jangan harap kamu bisa berdekatan dengan lelaki manapun, Lanita Azelia." Balasan Lani hanya berupa emot tanpa senyum. Sean mengekeh merasa geli. Lalu didengarnya pintu kamar diketuk. "Masuk," sahut Sean. Marina masuk membawa sarapan untuk Sean. "Bawa kembali makanannya. Aku mau sarapan bersama Papa, Om dan Tanteku di meja makan." Titah Sean pada Marina tanpa melihat ke arah Marina. Dia memandangi taman rumah yang dipenuhi aneka macam bunga. Marina mengerutkan kening. Kenapa gesture Sean tampak berbeda? Dia menatap keluar jendela dengan fokus. "Tunggu apa lagi, Marina? Bawa kembali sarapanku ke panci atau letakkan di meja makan." Marina akhirnya menuruti titah Sean. Dia kembali keluar kamar. "Oh, Marina, aku tunggu di ruang kerja Tuan Sean ya," kau tegur Susana yang lewat di depan Marina. "Sekarang, Bu?" tanya Marina sopan. "Iya, sekarang. Letakkan dulu saja sarapan Tuan Sean di meja makan." Marina mengangguk. Dia berlalu dari hadapan Susana. "Loh, kenapa dibalikin?" tanya Dimitri melihat Marina membawa kembali troli makanan. "Letakkan sarapan Tuan Sean di meja makan. Tuan Sean bilang mau sarapan bersama Tuan Davin dan Nyonya Danisa serta Tuan Aji." Marina melengos. "Hah? Dia memerintahku? Tak ada yang boleh memerintahku di sini kecuali Tuan Sean dan Susana," dengus Dimitri. "Marina!" panggil Dimitri. Marina menoleh. Dimitri melambai. "Apa?" Marina diam saja. "Ambil troli ini dan tata isinya di meja makan." "Kenapa menyuruhku?" ucap Dimitri. "Loh, aku nggak nyuruh. Aku hanya minta tolong." Dimitri mengembuskan napas kesal. "Aku tak mau dimintai tolong olehmu." Marina enggan menanggapi kekesalan Dimitri. Dia bergegas ke ruangan kerja Sean. "Ruang kerja Sean. Ini pesangonmu," ucap Susana menyerahkan amplop tebal pada Marina. "Ini apa, Bu? Kami mohon maaf harus memberhentikanmu hari ini. Tuan Sean sudah bisa melihat dan tidak lagi membutuhkan seorang perawat. Hari ini Tuan Sean juga akan kembali ke perusahaan." Marina mengernyit. "Bisa melihat? Dalam semalam? Bagaimana bisa? Itu bukan urusanmu." Tandas Susana. "Aku tak mau menerima ini," ucap Marina seraya menyodorkan kembali amplop tebal berwarna coklat. "Ini gajimu selama 4 bulan sesuai perjanjian dalam surat kontrak," sahut Susana. "Bisa melihat atau tidak, aku tetap akan bekerja di rumah ini sebagai perawat Tuan Sean sesuai isi surat kontrak," ucap Marina tegas. "Tapi Tuan Sean sudah memberhentikanmu?"
Aku tidak mau berhenti. Marina bersikukuh. Lalu apa yang akan kau lakukan di sini sementara Tuan Sean sudah tidak membutuhkanmu sebagai perawatnya? Marina diam. Terimalah uang ini. Atau kau memang tidak pernah membutuhkan uang ini, Nona Marina? Karena ternyata uang saku kuliahmu selama sebulan saja bisa 20 kali lipat dari gaji sebulanmu di sini. Suzana menatap Marina tajam. Ma maksud ibu? Marina tergeragap. Suzana mengeluarkan beberapa lembar foto. Foto Marina naik turun ojol di depan restoran milik orang tuanya, foto Marina saat turun dari mobil di rumahnya sendiri, foto aktivitas Marina di kampus dengan rambut aslinya yang pendek sebahu. Marina ternganga. Memang baru beberapa hari aku tahu tentangmu, tapi aku diam. Aku tetap membiarkanmu dekat dengan Tuan Sean seraya mengamati gerak-gerikmu. Kau bukan gadis jahat. Kau hanya gadis yang terobsesi dengan Sean Harmawangsa. Apa aku salah? Marina terdiam. Dia salah menilai Suzana. Jangan libatkan kepolosan dan ketulusan para pekerja di rumah ini. Sri adalah salah satu pekerja yang disayangi Tuan Sean. Jika tahu salah seorang pekerjanya sudah berbohong, Tuan Sean akan sangat kecewa. Sri sudah tentu akan dipecat. Kau tidak kasihan? Apa sebagai orang kaya kamu tak peduli nasib Sri? Tuan Sean tidak akan segan memecat pekerjanya hanya karena sedikit saja dia merasa tidak menyukainya. Marina tetap bungkam. Sepertinya kamu memang tak butuh uang ini. Kalau begitu kau bisa pergi dengan aman dan nyaman. Tuan Sean sudah bertunangan dengan Nona Lani. Jangan pernah berharap lebih. Pungkas Suzana. Marina hanya bisa meremat ujung roknya yang sebatas lutut. Tak diduga identitasnya begitu cepat diketahui. Pilih mana? Aku melaporkanmu pada Tuan Sean atau terima saja keputusan Tuan Sean memberhentikanmu dan pergi dengan tenang? Suzana memberi pilihan. Marina masih saja betah dengan diamnya. Aku harus segera sarapan. Silakan berpikir sendiri di ruangan ini. Suzana meninggalkan Marina yang tetap terpekur di tempatnya. Di kantor, Sean mengejutkan semua orang dengan kehadirannya yang tiba-tiba. Dia muncul bersama Suzana, Lanita, Jauhari dan juga Rashid. Damien nyaris tak percaya dengan penglihatannya. Dia menubruk dan memeluk Sean dengan kedua mata mengembun. Ya Tuhan, aku senang Tuan bisa kembali melihat. Ucap Damien. Damien, aku sesak napas. Ucap Sean. Oh, maaf, Tuan. Aku terlampau senang. Damien melepaskan pelukannya. Keduanya terlibat pembicaraan serius mengenai mata Sean yang mendadak bisa melihat dalam sekejap. Tentu saja Sean tidak menjelaskan apapun mengenai Dr. Tardi. Sean hanya mengatakan dirinya sudah dioperasi kembali oleh Dr. Iqbal sepulangnya Dr. Iqbal dari Kanada. Damien tampak sangat senang dan antusias menyambut Sean kembali ke perusahaan. Saking senangnya, Damien ingin membuatkan kopi susu kesukaan Sean. Nona Lani, mari ikut denganku. Ada rahasia cara membuat kopi susu yang sangat disukai Tuan Sean tapi hanya aku sendiri yang tahu cara meraciknya. Ajak Damien pada Lanita. Oh ya? Baiklah. Lanita mengekor langkah Damien ke pantry khusus di ruangan Sean. Di pantry, Damien sibuk menakar kopi, krimer serta susu rasa keju. Susu rasa keju? Kopi pakai keju? Lanita melongo. Ya, tiap hari Tuan Sean minum ini sebelum beliau berpura-pura buta dan masih aktif bekerja di perusahaan. Jelas Damien. Apa enak? Tanya Lani. Tentu saja, cobalah. Aku akan buat 3. Nah, biasanya Tuan Sean lebih menyukai kopi ini dalam keadaan dingin. Dingin kulkas. Ini aku buat 2. 1 untuk dihidangkan sekarang, 1 lagi aku simpan di lemari pendingin. Cobalah. Damien menyodorkan 1 cangkir kopi pada Lani.
Lani menyeruputnya sedikit dengan sendok. Enak. Betul, kan? Kakak Damien. Ini untukku saja, Pak. Pinta Lani. Iya, minumlah. Aku akan buat satu lagi. Sahut Damien. Saat Lani sedang asyik meniup-niup kopi dalam cangkir, sekilas dia melihat kecoa yang melintas di kakinya. Kecoa, Pak! Lani berjengit dan tanpa sengaja menumpahkan kopi serta mengenai baju di lengan Damien. Kopi sukses tumpah sempurna. Ya Allah, Pak. Maaf. Panas banget pasti itu tumpah semua. Aduh, kemana lagi itu kecoa larinya? Lanita mengedarkan pandangan ke sekeliling. Damien tetap terkekeh. Pak, ayo aku bantu bersihkan. Lanita menyentuh tangan Damien. Gak usah, biar aku sendiri. Damien menyalakan air di wastafel lalu membasahi lengan kemeja putihnya. Lanita memperhatikan dengan perasaan tidak enak. Kemejanya jadi kotor. Sesal Lani. Aku bawa banyak kemeja di mobil, tenang saja. Damien menarik kemeja hingga sebatas siku. Wajah Lanita seketika menegang. Tato itu. Tato bintang? Itu benar tato bintang yang ada di lengan Pak Damien? Lani memekik dalam hati. Baiklah, tolong berikan kopi ini untuk Tuan Sean. Aku harus ke mobilku bawa baju salin. Pinta Damien seraya melenggang santai keluar dari pantry. Lanita masih saja terpaku di tempatnya. Dia mengingat kembali seseorang yang memberikan paper bag mini pada Dr. Tardi di parkiran mobil rumah sakit. Itu tato yang sama. Bentuk dan warnanya sama. Tato itu? Pak Damien? Apa Pak Damien yang selama ini mengancam Dr. Tardi? Lanita terjengkang tapi dia bergegas menyusul Damien. Dia harus memastikan sendiri apa benar jika Damien lah yang menginginkan mata Sean rusak dan tak bisa melihat lagi. Lani menuju parkiran khusus untuk para petinggi di perusahaan. Dilihatnya Damien sedang membuka bagasi mobil. Lani fokus memperhatikan lengan Damien yang sedang mencari sesuatu di bagasi mobil. Pak Damien! Panggil Lani. Damien menoleh. Nona, kenapa kesini? Aku tak apa-apa, ini sedang cari kotak baju salin. Damien tetap bersikap ramah dan biasa saja. Lani menatap lekat tato di tangan Damien. Damien sadar jika Lani memperhatikan tatonya. Nona menyukai tato ini? Tanya Damien tanpa rasa curiga sedikit pun, dia tersenyum renyah. Pak Damien, rasanya aku pernah melihat tato bintang ini. Ujar Lani pelan. Oh ya? Di mana? Ini tato khusus, bentuknya pesanan sendiri dan hak paten, loh. Sahut Damien. Bingo. Tidak salah lagi. Tato khusus dan di hak paten? Berarti benar pelakunya adalah dia. Batin Lanita. Nona Lani pernah melihat tato ini di mana? Aku rasa, aku belum pernah memakai kemeja lengan pendek selama aku bekerja. Ucap Damien. Aku pernah melihatnya di parkiran rumah sakit. Aku nggak tahu siapa, tapi lelaki dengan tato yang mirip tato ini memberikan paper bag mini pada Dr. Tardi saat itu. Lanita mengingat kembali mobil yang dibawa lelaki bertato di rumah sakit. Dia memperhatikan mobil Pajero milik Damien. Mobilnya pun sama dan... Raut wajah Damien berubah tegang dan mengeras. Apa Pak Damien yang selama ini sudah mengancam Dr. Tardi? Tanya Lanita. Damien mengerutkan kening lalu mendekat pada Lani seraya menyeringai. Kemudian secepat kilat Damien memukul tengkuk Lani hingga terjatuh pingsan seketika. Damien mengedarkan pandangan ke sekeliling. Sepi. Dia mengangkat tubuh Lani lalu meletakkannya di bagasi mobil. Tak lupa membekap mulut Lani dengan kain lalu mengikat tangan serta kaki Lani. Kemudian mengambil ponsel Lani di saku celana Lani. Setelahnya Damien menutup bagasi mobil dengan membawa satu kotak yang berisi baju salin. Damien gegas menuju lift seraya melonggarkan dasi.
Sial! Dengus Damian meninju dinding lift dengan tangan terkepal. Sebelum protes, baca dulu bab selanjutnya, 69. 69. Damian menuju toilet untuk mengganti baju. Terpaksa mengganti baju bukan di ruangannya karena dia harus membuat alibi. Setelah penampilannya kembali seperti semula tanpa lengan baju yang terkena noda kopi, dia menelepon asisten sekaligus sopir pribadinya. Gordon, kesini kamu. Ke toilet lantai 1 dan bawa kantong plastik hitam, segera! Titah Damian. Tak menunggu waktu lama, Gordon tiba di toilet lantai 1. Masukkan baju ini dan buang. Di bagasi mobil ada Nona Lani, pindahkan ke bagasi mobilku yang satunya lalu sekap dia di gedung kosong tak berpenghuni dan tunggu aku di sana. Jangan sampai lengah. Titah Damian pada Gordon. Gordon mengangguk patuh. Dia keluar toilet setelah Damian lebih dulu keluar. Gordon berbelok menuju lift basemen. Gordon membawa mobil sedan keluaran lama milik Damian dan memarkirnya di sebelah Pajero putih. Kali ini Gordon ditemani Winky, salah satu anak buah Damian. Gegas Gordon dan Winky membuka bagasi mobil, Lani masih pingsan dengan kaki dan tangan terikat. Segera kedua lelaki itu memindahkan tubuh Lani ke bagasi mobil sedan. Mereka membawa Lani menuju tempat yang sudah ditetapkan oleh Damian. Sementara itu, Damian kembali menyelinap ke pantry dan membawa cangkir kopi baru yang dia racik untuk Sean. Loh, mana Lani? Tanya Sean. Oh, belum kembali? Tadi Nona Lani tidak ikut ke pantry, katanya mau beli bolu gulung basah kesukaannya dulu di kafe bawah. Kalau sudah lewat jam 9 pagi pasti habis. Jawab Damian dengan ekspresi biasa seolah-olah tak ada yang terjadi. Sean mengangguk. Lani memang pernah bilang jika dia sangat menyukai bolu gulung basah yang ada di kafetaria sebelah lobi kantor. Setengah jam berlalu, Lani belum juga muncul. Sus, kenapa Lani lama sekali pergi ke kafe? Tanya Sean seraya menelpon Lani. Ponselnya juga tidak aktif? Cemas Sean. Susanna dan Damian saling bertukar pandang. Biar aku ke bawah, Tuan. Ucap Susanna. Ya, pergilah. Sean memeriksa posisi Lani dari alat pelacak di jam tangannya. Posisinya masih di dalam gedung ini. Batin Sean. Sementara Damian meraba ponsel Lani yang dia nonaktifkan di saku celananya. Lalu Damian mengirim pesan singkat pada Gordon. Kau sudah di mana? Sudah mau sampai lokasi. Balas Gordon. Oke. Damian bernapas lega. Sean dan Damian kembali membahas soal pekerjaan. Sean lupa kalau Susanna pun lama tak kembali lagi ke ruangan hingga 1 jam berlalu. Pak Damian, ini Lanita dan Susanna kemana, ya? Kenapa mereka tak kembali ke sini? Tanya Sean seraya memeriksa kembali posisi Lani yang titik merahnya tidak bergerak kemana-mana. Masih tetap berada di dalam gedung. Sean menelpon Susanna tapi tak kunjung diangkat. Ponsel Damian pun berdering. Tertera nama Gordon di layar ponsel. Maaf, Tuan. Saya terima telepon dulu. Damian keluar ruangan setelah dipersilakan oleh Sean. Halo, bagaimana? Tanya Damian. Bos, ada sedikit masalah. Jawab Gordon di seberang telepon. Masalah apa? Tanya Damian. Gadis ini ternyata pintar bela diri. Kami berdua kewalahan. Jawab Gordon. Apa? Kalian menangangi gadis lemah dan kecil saja tidak becus. Dia berhasil kabur. Wajah Damian memerah dan tegang. Winky babak belur. Sebaiknya bos segera ke sini sekarang, bos. Pinta Gordon. Bagaimana dengan gadis itu? Berhasil aku lumpuhkan tapi... Sambungan telepon terputus. Ah, sial! Dengus Damian kesal. Damian kembali ke ruangan. Maaf, Tuan. Barusan telepon dari klien Vietnam,
Aku harus segera mengadakan pertemuan mengenai proyek hotel di Maldives. Oh, sekarang? Aku tidak perlu ikut, bukan? 1 jam lagi investor yang dijadwalkan meeting denganmu akan datang, biar aku handle di kantor saja. Jawab Sean. Damien mengangguk sopan. Dia bergegas keluar ruangan Sean dan setengah berlari menuju parkiran hendak ke tempat di mana Gordon menyekap Lani. Sepanjang perjalanan Damien memasang wajah kesal dan berkali-kali memukul kemudi mobil. Dia melonggarkan dasi dengan kasar. Matanya berkilat penuh amarah. Setengah jam kemudian, dia sampai di sebuah gedung terbengkalai lalu masuk menemui Gordon yang tampak babak belur di sebelah Lanita yang terkulai lemas di kursi. Keadaan gedung begitu suram dan gelap. Banyak barel menumpuk yang entah apa isinya. Ruangan suram tempat Lani disekap memang tidak memiliki jendela bahkan ventilasi udara. Sangat pengap dan gelap tentu saja meski saat itu siang hari. Kedua tangan Lanita diikat ke belakang kursi. Di sebelah kirinya tergeletak Winky dengan kondisi mengenaskan. Apa gadis ini yang membuat kalian babak belur? Tanya Damien heran. Gordon mengangguk lemah. Damien mengernyit. Kenapa Lanita tampak baik-baik saja? Dia pingsan? Tanya Damien lagi. Gordon menggeleng. Damien mendekat, lalu menarik dagu Lani yang terkulai. Kedua mata Lani memicing. Ternyata Sean memelihara anjing kampung busuk selama ini. Lanita meludah ke arah wajah Damien. Damien berjengit lalu sekali lagi menarik dagu Lanita dan mencakarnya kasar. Kenapa kau ikut campur urusanku, Nona? Tidak bisakah duduk manis dan dia menikmati harta kekayaan ibumu dan calon suamimu saja? Perusahaan Sean Dharmawangsa baik-baik saja tanpa campur tangannya di perusahaan. Harta kekayaannya tetap aman meski dia buta sekalipun. Kenapa kamu gadis bau kencur berani melawan bahaya, Damien mengelus wajah Lani pelan. Aku memang tak ingin Sean Dharmawangsa melihat lagi. Biarlah dia menjadi orang buta selamanya dan perusahaannya aku urus dengan baik. Lanita tersenyum sinis. Dasar lelaki tua bangka serakah. Aku menghormatimu selama ini karena kupikir kau tulus menjadi orang kepercayaan Sean. Tapi ternyata kau tak lebih dari seorang pengemis. Kau takut Sean mengambil alih kembali perusahaan dan mengetahui dana gelap yang kau kucurkan ke beberapa perusahaan cangkangmu itu. Lani berkata dengan berapi-api. Damien menegang, kedua matanya berkilat. Tahu apa kau soal perusahaan cangkang, gadis manis? Damien menekan kuku-kukunya ke wajah Lani. Lanita kembali meludahi wajah Damien yang tepat berada di depannya. Kali ini Damien menampar pipi Lani. Cairan merah muncul di bibir Lani. Damien! Hentikan! Jangan lagi kau sentuh anakku dengan tangan kotormu. Jerit Dan memekik lantang di belakang Damien. Bersamaan dengan itu muncul beberapa orang berpakaian hitam dengan senjata api di tangan dari balik barrel dan mengelilingi Damien. Disusul langkah Sean dan Susanna serta Aji Saka masuk ruangan pengap tersebut. Sementara Dane dan Wildan berlari ke arah Lanita yang ternyata kedua tangannya tidak terikat. Lani hanya berpura-pura di posisi itu seolah-olah tangannya sedang terikat. Damien waspada. Dia mengedarkan pandangan ke sekeliling dan matanya nyalang melihat ke arah Gordon. Kau mengkhianatiku, Gordon! Damien seketika merasa panik. Flashback pada saat Lanita tertidur saat seseorang menelpon Dokter Tardi malam sebelumnya. 2 jam setelah seseorang menelpon Dokter Tardi, Lani terbangun karena merasa ingin buang air kecil. Dia bangun dengan malas. Untung saja kamar mandinya kini ada di dalam kamar. Saat sudah selesai buang air kecil, Lani hendak kembali tidur. Tapi lampu kecil di ponsel duplikat Dokter Tardi menyala. Itu berarti ada notifikasi yang terlewat. Tapi Lani tak menemukan pesan ataupun telepon masuk. Lani heran. Diletakkannya kembali ponsel cloningan tersebut. Namun Lani ingat, orang yang memberinya pernah mengatakan, biarpun di ponsel asli semua pesan atau riwayat panggilan dihapus,
Tapi di ponsel duplikat ada aplikasi khusus yang membackup semua data bahkan merekam pembicaraan di telepon secara otomatis. Lani kembali membuka ponsel duplikatnya dan menekan icon backup data khusus. Ada satu riwayat panggilan masuk. Damien. Lani mengernyit melihat nama itu. Damien? Damien mana, ya? Gumam Lani seraya menguap. Lani menekan tombol rekam. Seketika jantungnya nyaris saja melompat. Kedua matanya terbelalak. Pak Damien? Benar Pak Damien kantor Sean yang menelpon dokter Tardi? Pekik Lanita di kegelapan kamarnya. Gesit Lanita menyalakan lampu dengan remote control lalu segera menelepon Sean. Dia tak peduli saat itu tengah malam buta. Agak lama panggilannya tidak dijawab. Duh, angkatlah. Sean! Gerutu Lani dengan jantung berdetak tak keruan. Halo, sayang. Suara serak Sean terdengar mengantuk. Sean, halo. Apa Pak Damien punya tato bintang di tangannya? Tanya Lani. Hening sesaat. Kamu tengah malam telepon aku cuma nanya hal itu? Sean balik bertanya. Ayo, jawablah. Desak Lani. Iya. Pak Damien punya tato bentuk bintang di tangannya. Kenapa memang? Suara Sean sudah terdengar normal. Lani memekik, tangannya gemetar. Sean. Panggil Lanita dengan suara ikut gemetaran. Sean penasaran, dia mengubah panggilan ke panggilan video. Hei, kamu gemetar kenapa? Tanya Sean dengan piyama warna ungu muda. Manis sekali, bukan? Aku menyadap ponsel dokter Tardi. Ucap Lani. Apa? Menyadap? Kok bisa? Bagaimana caranya? Sean tampak waspada sekaligus antusias. Lani menceritakan secara singkat pertemuannya tadi sore dengan Verina. Lani! Kamu! Ya Tuhan, benar-benar kamu, ya! Sentak Sean terkejut luar biasa. Aku akan ke sana malam ini juga dengan Papa, Susanna dan Rashid. Tunggu aku! Pungkas Sean tajam dan seram. Tapi ini sudah malam. Cicit Lani. Tak ada jawaban dari Sean karena panggilan sudah diakhiri. 35 menit kemudian, suasana rumah Dean tepat jam 12 malam tampak kisruh. Ada apa ini Sean kamu malam-malam datang ke sini? Dean tetap menyambut Sean meski wajahnya masih setengah mengantuk dan memakai gaun tidur tentu saja. Kita harus bicara dan ini tidak bisa ditunda karena anakmu benar-benar gegabah, Tante. Ucap Sean menatap tajam pada Lanita. Maka malam itu Lanita dipaksa menceritakan pertemuan tadi sore dengan Verina dan Dokter Tardi. Serta rencananya menyadap ponsel Dokter Tardi. Ya Tuhan, sayang! Kamu kenapa gegabah sekali? Sean sedang melakukan taktik bermain santai seolah-olah tak ada yang harus dicurigai kenapa kamu. Tunggu! Dari mana kamu bisa kenal seorang hacker handal? Jangan bilang. Den curiga. Dari Papa Arik. Jawab Lanita lugas. Ya Tuhan! Den mengelus dada. Arik calon suaminya memang cenderung pendiam, tidak suka berbisnis dan menunjukkan dirinya ingin menguasai perusahaan milik papa tirinya. Tapi jaringan pertemanan Arik sangat luas. Kalangan bawah, menengah, hingga kalangan atas serta dari berbagai profesi Arik banyak mengenal mereka. Termasuk para hacker handal. Arik! Bisa-bisanya dia. Papa Arik tak tahu rencanaku, Ma. Tukas Lanita. Sudahlah, tentang Aspi itu nanti kita bahas dengan Om Arik, Tante. Damien lebih penting saat ini. Ternyata dia musuh dalam selimut kita selama ini. Sean menengahi. Nona Lani melihat tato Damien di mana? Tanya Susanna penasaran. Lani menceritakan semuanya dari awal hingga tadi sore saat berada di rumah Verina. Wildan, tunggu saja hukumanku untukmu. Geram Dan.
Oke, kita abaikan soal hukuman Wildan dan Omrek serta calon istriku yang polos dan gegabah ini. Aku benar-benar syak, tak menduga jika Damien adalah pengkhianat. Benar apa yang dikatakan Dokter Tardi? Musuh tidak selalu tampak sangar dan mencurigakan, tetapi juga tampak baik bagai domba berbulu lembut yang penurut pada kita. Ucap Sean. Tuan, aku minta maaf. Sejak Dokter Tardi memberikan clue seperti itu, entah kenapa semua orang yang baik padamu tak luput dari kecurigaanku. Salah satunya Pak Damien dan juga, maaf, Anda Nyonya Dein. Ucap Susanna. Aku kemudian mengulik satu persatu antara Damien dan Nyonya Dein. Hingga pada akhirnya aku menemukan jika selama ini Pak Damien dengan lancar jaya memakan uang perusahaan dan menggelontorkannya pada beberapa perusahaan cangkang money laundry. Kernyit Sean. Susanna mengangguk. Sean dan Aji Saka ternganga. Kita terlena dengan kemajuan perusahaan di bawah kendali Damien dan ternyata kita kecolongan, Tuan. Kenapa kau baru bilang, Sus? Aku memang hendak mengatakannya, tapi aku sedang mengumpulkan bukti jika kecurangan Damien di perusahaan ada hubungannya dengan kegagalan operasi matamu, Tuan. Ucap Susanna. Dan bersandar lemas di bahu kursi. Dia memijat pelipisnya. Parmiah sigap menepuk-nepuk paha dan lengan Den bermaksud menenangkannya. Oh, ya Tuhan. Lirih suara Den. Andai aku tidak menyadap ponsel Dokter Tardi. Oke, sayang, aku apresiasi kegigihanmu untuk membantuku. Tapi lain kali jangan bertindak sendirian. Bagus malam ini kamu melapor padaku. Baiklah, bagaimana jika kita susun rencana besok pagi? Usul Sean. Semua orang saling bertukar pandang dan mengangguk setuju. Sean dengan lancar mengatur strategi menjebak Damien agar dia tidak berkutik dalam sekali gebrakan. Bagaimana? Sean meminta persetujuan semua orang. Lanita akan dalam bahaya lagi. Aku tidak setuju. Tolak Dan tegas. Aku gemas, biarkan saja dia sekalian menanggung akibat sikap gegabahnya. Tantang Sean. Nona Lani ada yang menjaga dari kesembunyian tapi tidak jauh, Nyonya. Kalau terjadi apa-apa, anak buah Rashid dan Jauhari akan cepat bertindak. Tukas Susanna. Iya, Ma, aku setuju. Timpal Lani. Den akhirnya hanya bisa menghela napas pasrah. Maka mereka sepakat untuk melancarkan aksi jebakan pada Damien keesokan harinya. Memang Sean dan Den pun tak ingin menunda lama-lama. Mereka ingin semua tuntas segera. Dini hari, 2:30 Sean kembali pulang dari rumah Den. Tapi baik Susanna, Sean dan semua orang benar-benar tak bisa tidur lagi malam itu. Keesokan harinya semua berakting dengan sempurna. Insiden kopi jatuh pun memang disengaja. Lanita ngotot ingin memastikan dan melihat sendiri dengan jelas bahwa tato bintang itu memang benar Damien memilikinya. Saat Lanita menyusul Damien ke parkiran pun tak luput dari pengawasan Dane dan anak buah Sean tentu saja. Dane sempat akan menggagalkan rencana saat dilihatnya Damien memukul tengkuk Lani hingga pingsan dan meletakkan tubuh anaknya di bagasi mobil. Tapi Aji Saka berhasil menenangkan Dane. Bahwa anak buah mereka ada di sana, ada bersama Lani. Di dalam toilet pun, Damien tidak tahu jika Jauhari merekam pembicaraannya dengan Gordon. Jauhari diam-diam sembunyi di balik pintu toilet yang sengaja dibuka agar terkesan toilet dalam keadaan kosong. Pun saat Damien dengan cekatan mampir ke ruangan security untuk menghapus rekaman CCTV di area parkir. Para petugas CCTV menyingkir dengan damai tanpa banyak tanya karena sebelumnya Susanna sudah memberi instruksi akan kedatangan Damien. Saat Gordon dan Winky membawa Lani pergi, 3 mobil sedan anak buah Sean pun diam-diam mengikuti Lani ditambah 1 mobil Wildan yang membawa Aji Saka dan Dane. Total 4 buah mobil mengikuti rute perjalanan Gordon yang hendak menyekap Lani atas perintah Damien. Tepat di depan gedung terbengkalai yang sudah lapuk dan berjamur, Gordon menghentikan mobilnya. Dia bersama Winky membuka bagasi. Namun kedua orang itu terkejut karena tiba-tiba muncul 4 mobil yang mengelilinginya.
Gordon dan Winky tak sempat mengambil senjata karena anak buah Sean sudah berhasil membekuk keduanya terlebih dahulu hingga Winky babak belur. Menyisakan Gordon yang tidak dibuat terlalu babak belur agar dia masih bisa menghubungi Damien untuk datang ke lokasi penyekapan Lanita. Dane dan Aji Saka bergegas membangunkan Lani dan melepaskan ikatan di kaki serta tangannya. Aduh, tengkukku. Ringis Lani. Sean benar-benar, ya. Gara-gara dia kamu dipukul Damien. Geram Dan. Lanita hanya mengekeh, kepalanya masih sedikit pusing. Dia dipapah Dan masuk ke mobilnya. Setelah memastikan Lanita aman di mobilnya, Dan mendekat pada Gordon yang sedang diancam oleh Aji Saka. Dan pun ikutan mengancam Gordon. Andai kamu masih memihak Damien, anak istrimu yang akan aku habisi. Ancam Dan ternyata bisa sadis juga saat mengancam seseorang. Gordon yang masih berada dalam sekapan Rashid, luruh seketika. Ampun, Nyonya. Aku akan menuruti semua kemauan Nyonya, tapi tolong jangan sakiti anak dan istriku. Gordon memohon. Oke, kalau begitu turuti kemauan kami. Telepon Damien dan ikuti rencana kami. Tanda Aji Saka. Maka Gordon segera mematuhi semua perkataan Aji Saka dan juga Dane. Flashback off. Begitulah kejadian yang sesungguhnya. Lanita memang berakhir dengan tamparan keras Damien tapi menimbulkan kemunculan banyak orang yang melihat kejahatan Damien selama ini. Hebat kau, Damien! Selama ini kau menikmati jeripayahmu dengan gemilang dan hidup sentosa tapi lalu menjadikanmu serakah. Kurang baik apa aku dan anakku padamu, Damien? Ucap Aji Saka berdiri dengan tatapan tak percaya jika orang kepercayaannya di perusahaan benar-benar berubah menjadi orang serakah. Damien mengusap wajahnya nanar. Dia melihat ke arah Lanita yang tersenyum manis meski ujung bibirnya berdarah. Kau, perempuan sok lugu. Tuan, Anda sudah diperdaya gadis polos itu. Dia yang sudah menghasut kalian. Dia hanya anak orang miskin, lalu tiba-tiba berubah menjadi anak orang kaya dalam sekejap, hingga menjadikannya lupa daratan. Gadis polos ini justru yang akan menghancurkan perusahaan. Lihatlah. Lihat kekacauan ini. Semua ulahnya. Tutup mulut kotormu, Damien. Teriak Dane tak terima Damien menjelekkan Lani. Sudah jangan mengelak, Damien. Aku tahu kau mengancam Dr. Tardi untuk merusak mata anakku. Dr. Tardi sampai akhir bertahan bungkam menyembunyikan kejahatanmu. Tapi untung saja kebenaran selalu menang. Lanita mengetahui ancaman jahatmu pada Dr. Tardi. Sanggah Aji Saka. Oh, dan lagi banyak sekali perusahaan cangkang yang kau buat demi ambisimu mengambil uang perusahaan, Damien. Timpal Sean. Damien menyugar rambutnya frustasi. Kalian pikir, tamak? Aku hanya mengambil sedikit bagianku saja, dan itu tidak akan membuat kalian jatuh miskin. Geram Damien akhirnya menyerah untuk berpura-pura. Lihat, kalian masih bisa dengan pongahnya menindas kami yang lemah, budak kalian di perusahaan. Damien berteriak lantang. Kami tak pernah menganggapmu budak, Damien. Kami menganggapmu keluarga. Bantah Aji Saka. Damien menatap nanar sekelilingnya. Tak ada yang membelanya. Dia datang ke tempat itu tanpa persiapan. Dia lengah karena merasa Sean dan perusahaan ada dalam genggamannya. Tatapan kebencian Damien pada Lanita semakin menjadi. Andai Lani bungkam, semua tentu bisa teratasi dan berada dalam kendalinya. Damien berlari ke arah Lani hendak menerjangnya. Tapi letusan senjata api Rashid pada kaki Damien melumpuhkannya seketika. Damien pun dengan mudah dibekuk. Ruang keluarga kediaman Aji Saka. Ingat, Lani, sehari sesudah mamamu menikah, kau pun harus menikah denganku. Ancam Sean. Lani diam saja sambil menunduk. Atau percepat saja pernikahan kalian. Sekarang pun bisa. Usul Aji Saka. Sean terkekeh. Aku setuju.
Lani menatap Iba. Kasihan Mama. Masa aku duluin Mama? Mama tak masalah kamu mendahului Mama menikah. Jawab Den. Lani menggaruk tengkuknya. Lani memang gegabah tapi tetap saja kita harus berterima kasih padanya. Cintanya untuk Sean begitu besar hingga dia tak peduli sudah masuk ke arena berbahaya. Aji Saka bersuara mencoba bijak. Ya, memang. Kalau bukan karena laporan Lani mengenai penyadapan ponsel Dr. Tardi, mungkin kejahatan Damien tak akan secepat ini terungkap. Mulai sekarang, Sean, sudahi sandiwaramu berpura-pura buta. Tetap saja kau lengah dan tak bisa melihat mana orang yang benar-benar tulus dan tidak. Ujar Aji Saka. Sean mengangguk patuh. Semua orang yang berada di ruang tengah saat itu kini bisa bernapas lega. Sean sudah pasti akan disibukkan kembali oleh pekerjaannya di perusahaan setelah kemarin berleha-leha menjadi orang buta. Tante, Lani aku sekap di sini hingga kami menikah, bolehkah? Tanya Sean. Den menghela napas pasrah. Asal kau bisa menjaganya dengan benar. Bisa membuatnya menjadi gadis penurut seperti sebelumnya. Bukankah kau bilang Lani sangat penurut? Ya, sejak menjadi kekasihku saja dia berubah ngeyel. Sean mengacak-acak rambut Lani yang masih saja menunduk. Oh, ya, di mana jam tangan jelekmu itu, Lani? Sean baru menyadari tangan Lani yang hanya memakai gelang pemberiannya dulu. Ini jam tangannya. Ujar Susana seraya menyodorkan jam tangan Lani. Aku menemukannya tergeletak di parkiran. Mungkin tersangkut saat Gordon memindahkan tubuh Nona Lani ke mobil satunya. Papar Susana. Pantas saja saat Papa bilang sedang menyusul mobil yang membawamu, sinyal alat pelacakmu masih saja berada di dalam gedung kantor. Ternyata terjatuh. Ucap Sean. Lani menerima kembali jam tangan jeleknya dari Susana. Halo, maaf interupsi. Hidangan sudah siap di meja makan. Dimitri muncul di ruang tengah. Kelezatan masakan Dimitri sudah sangat membuat candu orang-orang yang sudah pernah mencicipinya. Maka segera semua orang bergegas menuju ruang makan. Hidangan meriah dan banyak hasil olahan tangan Dimitri sangat menggugah selera. Malam itu mereka makan dengan suasana haru dan ceria. Dimitri bangga. Meski dia tidak ikut dalam penyelamatan Lanita seperti Rashid. Paling tidak, makanan buatannya selalu mengenyangkan dan menyenangkan lidah semua orang. 70.